Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala habibi rabbil alamin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa tabibi qulubina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu ila yaumiddin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa akhlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Hadratal muhtaramin, saya jamaah rutinan kajian Lailatul Ahad, malam Ahad, yang mudah-mudahan selalu mendapatkan rahmat, selalu mendapatkan petunjuk dan hidayah dari Allah Ta'ala. Pertama-tama, marilah bersama-sama kita meningkatkan rasa puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan karunia, limpahan rahmatnya, limpahan nikmatnya yang tak terhingga, sehingga diberi kesempatan bisa hadir, bisa melaksanakan sholat berjamaah, bisa menghidupkan, memakmurkan rumah di antara rumah-rumahnya Allah. Kita bisa bersilaturahmi dan bisa menghadiri rutinitas kajian hadis dan kajian-kajian yang lain dengan niat Allah menambahkan ilmu pengetahuan, ilmu agama yang bisa membimbing kita, menyelamatkan kita semua dari azab dan siksa nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya kita bersyukur dan menyampaikan salawat serta salam kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang mana dengan beliaulah kita mengharapkan syafaat, dengan beliaulah kita berharap bisa selalu mengikuti apa yang telah disampaikan daripada agama Islam. Kita berharap kita selalu bisa memahami dan mendalami apa yang telah disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita menjadi umat yang bukan hanya mengaku-ngaku sebagai umatnya, tapi diakui oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga kalinya kita saling setelah saling berpuasa, setelah melaksanakan puasa dan bersilaturahmi ya, di bulan Syawal, sekarang masuk bulan Dzulqa'dah ya, maka kita mengambil banyak hikmah tentunya di bulan Ramadan kemarin. Dan dimulai malam hari ini dan malam seterusnya kita memohon kepada Allah Ta'ala diberikan keistiqomahan, istiqomah ibadah, istiqomah sholat berjamaah, istiqomah ngaos, istiqomah ngaji, istiqomah baca Quran, dan istiqomah yang lain dalam ketaatan dan mendekatkan diri kepada Allah. Karena yang dikatakan orang yang cerdas, sebagaimana disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-kayyis man dana nafsuhu wa almila lima ba'dal maut. Yang dikatakan orang yang cerdas yaitu orang yang merendahkan diri, tidak menyombongkan diri, dan mau mencari bekal untuk mempersiapkan kematiannya. Dan mudah-mudahan
Allah menerima semua amal ibadah yang kita kerjakan atau yang akan kita kerjakan. Dalam kajian hadis ini kita mencapai hadis yang terakhir, sebelum akhir, ya kan? Meskipun kitab judul dari hadis ini Arba'in Nawawi, 40 hadis Imam Nawawi, tapi beliau memberikan 2 bonus tambahan. Ya, ada 42 hadis. Kita masuk hadis yang ke-41. Wa an Abi Muhammad Abdullah Amr ibni As radhiyallahu anhuma, dari sahabat Nabi Abu Muhammad Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum, tidaklah beriman salah seorang di antara kalian, hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bihi, sehingga dia menjadikan hawa nafsunya mengikuti terhadap apa yang aku bawa. Hadisun sahihun, hadis ini periwayatannya sahih, yang kami riwayatkan dalam kitab Al-Hujjah bi isnadin sahih, dengan sanad yang sahih. Abdullah bin Amr ibn As, seorang sahabat Nabi, beliau dan ayah beliau yaitu Abdullah dan Amr merupakan kedua sahabat Nabi. Bahkan Abdullah bin Amr ini termasuk seorang sahabat yang masuk Islam terlebih dahulu, sama dengan sahabat Abu Bakar As-Siddiq, yaitu sahabat Abdullah. Karena nama dari Abu Bakar As-Siddiq niku namanya Abdullah bin Abi Quhafah. Lama julukan beliau Abu Bakar As-Siddiq. Jadi Abu Bakar ini masuk Islam sebelum ayahnya. Sama dengan Abdullah bin Amr bin As, beliau seorang sahabat masuk Islam terlebih dahulu sebelum ayahnya, yaitu sebelum Amr bin As. Dan Abdullah bin Amr bin As ini termasuk min kibaris sahabah, termasuk ulama-ulamanya para sahabat, termasuk ulama di antara para sahabat yang ahli ibadah. Karena setiap sahabat itu punya kelebihan masing-masing. Ya. Dan di zaman Nabi setiap sahabat punya peranan masing-masing di dalam membantu dakwahnya Nabi. Ya. Dan beliau ini termasuk sahabat kasirut tilawatil Quran, yang banyak baca Quran. Jadi bukan hanya di bulan Ramadan, tapi di bulan-bulan yang lain setelah Ramadan, beliau juga memperbanyak bacaan Al-Quran. Dan banyak menangis karena Allah Ta'ala. Sampai beliau mengatakan, la antadma'a aini dam'atan min khasyatillahi azza wa jal ahabbu ilayya min atasaddaq bi alfi dinar. Satu tetesan air mata menangis karena Allah, menangis karena rasa takut kepada Allah, lebih aku senangi, lebih aku cintai daripada mensodakohkan 1000 dinar. 1000 dinar lebih dari puluhan juta, bahkan bisa ratusan juta. Jadi beliau mengatakan, satu tetes air mata yang nangis karena Allah lebih aku sukai daripada sodakoh 1000 dinar. Itu sangat banyak sekali. Kalau nilainya dikrus ke rupiah zaman sekarang bisa sampai setengah M, mungkin bisa lebih. Dan beliau bukan seorang yang hanya baca Quran, yang hanya alim, yasumun nahar wa yaqumul lail.
sering puasa di siang hari, puasa sunnah, sering qiyamul lail, bangun malam, wa yarghab an jima'in nisa, dan juga sampai-sampai dikatakan beliau ini jarang-jarang apa? Mendatangi istrinya. Jadi menahan nafsunya. Sampai diriwayatkan bahwasanya ayah beliau ini menikahkan dengan seorang perempuan Quraisy dan masuk mendatangi istrinya. Kaifa wajadta zaujaka? Bagaimana engkau mendapatkan suamimu? Ya. Khairur rijal, dia mengatakan sebaik-baik laki, sebaik-baik seorang laki-laki, lam ya'rif lana firashan, jarang mendatangi tempat tidur kami. Nah, itu zaman dulu sahabat memang benar-benar ibadah. Sampai dinasehati oleh ayah beliau dan mengatakan, aku kawinkan engkau dengan seorang perempuan, tapi kenapa kok dibiarkan? Gak dikapak-kapak no. Nggih. Summan talaqa ila Nabi, kemudian dia pergi kepada Nabi dan mengadukan kepada Nabi karena sudah dinasehati oleh ayahnya, Abdullah bin Amr bin As. Maka Nabi memberikan nasihat, atasumun nahar, apakah engkau puasa siang? Qala na'am, iya wahai Rasulullah. Wa taqumul lail, dan engkau bangun malam? Na'am ya Rasulullah. Maka Rasulullah bersabda, lakinni asummu wa uftir, tetapi aku ini puasa, ya, juga kadang puasa, kadang tidak puasa. Wa usolli wa anam, kadang aku sholat malam juga tidur. Jadi enggak sepenuhnya bangun malam terus, ya, bahkan melek malam, bangun malam terus enggak ada terasa tidur, itu bahaya, ya, bahaya dalam kesehatan. Wa amassun nisa, dan Nabi juga menyentuh, mengumpuli istri-istri beliau. Faman raghiba an sunnati failaisa minni, orang yang enggak mau mengikuti sunnahku bukan dari termasuk golonganku. Maka Nabi juga memberikan nasihat kepada sahabat karena dia apa? Sudah membiarkan istrinya enggak dikumpuli beberapa waktu. Ya. Dan termasuk beliau ini termasuk seorang sahabat yang banyak menghafal dan meriwayatkan hadis-hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan di akhir umurnya apa? Allah ambil pandangan penglihatannya. Dia enggak melihat. Sampai meninggal apa? Pindah ke Mesir dan pindah ke negeri Syria dan meninggal di Syria, di Syam. Setelah dari Syria pindah lagi ke Mekah dan meninggal di Mekah. Dalam satu riwayat beliau meninggal di Syam, ada satu riwayat beliau apa? Meninggal ada di Taif. Jadi termasuk seorang sahabat yang berusia panjang, Abdullah bin Amr bin As, kurang lebih beliau ini usia sampai 99 tahun. Ya, jarang-jarang ya, orang sekarang yang sampai usia hampir 100. Ya. Jadi usia seorang sahabat yang usia meninggal pada 99 tahun. Maka beliau meriwayatkan sebuah hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum ay imanan kamilan, tidaklah sempurna iman seseorang di antara kalian, seorang di antara kita semua dari umatnya Nabi, imannya tidak sempurna hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bihi, sehingga dia menjadikan hawa nafsunya, kecintaannya, kecondongannya mengikuti apa yang aku bawa, apa yang telah dibawa oleh Nabi daripada syariat. Ya. Jadi dia menjadikan hatinya itu lebih condong dan cinta
kepada apa yang dibawa oleh Nabi daripada agama. Nah, ini harus kita tanamkan di hati anak kita, keluarga kita sejak usia dini senang ke agama. Ya. Tapi kadang kita kurang. Padahal kan Nabi memerintahkan muru auladakum bisab'in. Ya, muru auladakum bis-shalah. Ya, lisab'in, perintahkan anak kalian, ajak anak kalian untuk sholat ketika usia dini, usia 7 tahun. Ya, maka ketika anak dari usia dini diajak untuk ibadah, diajak untuk sholat, orang tuanya memberikan contoh di rumah, ya, meskipun sholat fardu ataupun sholat sunnah ataupun sholat-sholat yang lain, maka anak tadi sedikit banyak akan niru gerakan, niru perbuatan yang dilakukan oleh orang tuanya. Meskipun kadang gerakannya nggak sempurna, Pak. Masih umur 6 tahun, masih umur 5 tahun. Ini kan proses. Ya, dari usia 7 tahun Nabi memerintahkan anak tadi diajak untuk sholat. Ayo perintahkan keluarga kita sholat. Ya kan, wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha. Maka Allah Ta'ala juga merintahkan dalam Al-Qur'an, perintahkan keluargamu untuk sholat, untuk ibadah, untuk menjalankan syariat agama, wastabir 'alaiha, sabar. Enggak putus asa. Ya. Bukan diajak sekali enggak mau, ditinggalin. Ya. Sudah tak bangunin, ya, sudah diajak tapi nggak mau. Ya, tapi karena ini kan perhatian orang tua yang kurang terhadap anaknya. Jadi bukan cuma sekedar sholat, tapi ibadah-ibadah yang lain. Ya, kita ngajak anak kita untuk latihan puasa. Mungkin masih usia dini, kita ajak puasa paling nggak sampai jam 10 atau sampai zuhur. Lebih dewasa lagi, usianya 8, 9, kita ajak sampai asar. Ya, sehingga anak tadi sudah baligh, sudah mencapai usia baligh, anak sudah bisa puasa sampai maghrib. Nah, itu yang diajarkan oleh Nabi apa? Supaya seorang itu menjadikan kecintaan, kecondongan dalam dirinya terhadap apa yang diajarkan syariatnya Nabi. Itu harus dipaksakan. Ya, kan kabeh niku semuanya harus memaksakan diri terhadap apa yang menjadi syariat dan ajaran Nabi. Ya, tentunya dengan al-mujahadah, dengan adanya kesungguhan, dengan adanya seorang tadi kesabaran, ya, dan melawan rasa malas sehingga jiwa tadi merasa tenang dan nyaman dengan ibadah. Kan nggak ada kita ini merasa nyaman ibadah itu kalau nggak dipaksakan terlebih dahulu. Nggih. Sebagaimana orang-orang yang ahli maksiat nyaman dengan lalainya mereka kepada Allah, maka kita harus berusaha ya apa kita nyaman dengan apa yang diperintahkan oleh Allah. Dan mereka sampai berdiri berjam-jam kadang. Ya. Ngelihat kemaksiatan, ngelihat kemungkaran, ngelihat perkara-perkara yang tidak diridhoi oleh Allah. Ya, bayar mana yang ya, bayar untuk maksiat. Untuk kemaksiatan mereka rela mengorbankan harta, waktu, dan yang lain-lainnya. Ya, kenapa untuk hal-hal yang ukhrawi, yang tujuannya untuk kemaslahatan akhirat kita kadang nggak mau korban, nggak mau sabar, nggak mau bermujahadah. Ya. Maka ketika jiwa seseorang tenang, ya, dan condong kepada apa yang dicintai oleh Allah dan Rasul, maka timbul rasa melaksanakan apa yang menjadi perintahnya Allah, menjauhi apa yang dilarang oleh Allah, serta ridha dengan qadha dan qadar dari
Allah. Nah, niku diawali dengan apa? Kecondongan diri di dalam hati terhadap apa yang dibawa oleh Nabi. Maka dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita dan hamba-hambanya agar senantiasa perhatian terhadap apa yang menjadi perintahnya Allah dalam ibadah, fokus kepada apa yang harus kita kerjakan dari kewajiban-kewajiban, baik itu salat, zakat, puasa, haji, umroh, dan perintah-perintah Rasul yang lain. Dalam hadits qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya bena Adam, tafarragh li ibadati amla qalbaka ghina wa amla yadaika rizqa." Ya. Allah Subhanahu wa taala lewat hadis qudsi menyampaikan kepada Nabi, "Wahai anak Adam, wahai manusia semuanya, ya, tafarragh li ibadati, fokuskan dirimu untuk ibadah kepadaku." Jadi waktunya ibadah kita ibadah, ya waktunya kerja, ya, mencari nafkah kita kerja dan usaha. Tapi jangan dibalik, jangan waktunya ibadah dibuat kerja sampai gak sempat ibadah, ya, sampai melalaikan kewajibannya kepada Allah. Tafarragh li ibadati, fokuskan dirimu untuk ibadah kepadaku. Amla qalbaka ghina, aku akan memenuhi di dalam hatimu ghina, semugih, kekayaan. Jadi dengan fokus ibadah kepada Allah, Allah memberikan rasa cukup di dalam hati seseorang dalam urusan harta. Karena enggak menjamin kalau orang tadi banyaknya harta terus hatinya tenang, ya, enggak menjamin orang yang punya ratusan juta bahkan miliaran juta niku tenang uripe, nggih. Tapi enggak disertai ingat kepada Allah, enggak disertai melaksanakan kewajiban kepada Allah, enggak disertai menjauhi larangannya Allah. Kadang kan bingung, Pak. Ya, gak sempet hadir berjamaah. Napa meneh hadir ngaji, sibuk urusane. Nggih. Sehingga ada miliaran, ratusan niku. Sampeyan kok mboten salat berjamaah, sibuk kula, dereng sempet. Ya. Dereng sempat, belum dapat hidayahnya Allah. Maka hidayah dan taufik dari Allah niku mahal dan harus dipaksakan untuk dapat hidayah dan dijemput, bukan hanya ditunggu di rumah. Nopo gak sholat berjamaah sik durung oleh hidayah, nah niku salah. Nggak pasti yang ataupun sampai dinamakan hidayat, supaya isok hadir berjamaah nggak dapat hidayah dari Allah, ya nggak berangkat. Makanya tanda-tanda orang tadi dapat hidayah dari Allah, nasya idza dakhalatil hidayatu qalban nasyatatil ibadatil a'dha'u. Kalau hidayat sudah merasuk dan masuk dalam jiwa dan kalbu diri seseorang, maka anggota badan itu semangat ibadahnya. Mau melangkahkan kaki ke masjid, mau dia silaturahmi, mau dia mengkaji ilmu agama, mau dia mengakui kesalahan dan kekhilafan serta dosa-dosanya dan mau bertobat. Niku tanda-tandanya orang tadi dapat hidayah. Ya. Maka kita harus banyak minta hidayah dan taufik dari Allah, juga memaksakan diri
Maka Allah Ta'ala berfirman, amla qalbaka ghina wa amla yadaika rizqah. Aku penuhi hatimu dengan kekayaan dan kecukupan harta. Wa amla, dan aku memenuhi kedua tanganmu dengan rizki. Allah beri ketenangan, ya. Meskipun dia enggak punya kendaraan mewah, uripe tenang. Ya, Allah memberikan apa? Kecukupan dalam rizkinya. Ya, meskipun apa? Gajinya pas-pasan, Pak. Nggih. Allah Subhanahu wa taala memberikan ketenangan hati dan hidupnya dan keluarganya di dalam urusan rizki. Meskipun itu bukan hanya materi, keluarganya dijadikan keluarga yang sehat, yang rukun, ya, harmonis, ya, satu sama lain saling mengingatkan dalam urusan ibadah. Niku rizki. Ya, kan kadang yang dianggap rizki niku sing merah, biru. Ya. Nggih. Lek sanes niku sanes rizki terus. Padahal kita ini sering dapat rizki, tapi gak nganggep itu rizki. Nggih. Kita digerakkan hati kita untuk ibadah niku rizki. Kita bisa silaturahmi ke orang tua, kerabat, niku rizki. Anak-anak kita ini kita taat ke orang tua, taat kepada perintahnya Allah, niku juga rizki. Maka jangan batasi rizkimu dengan materi, dengan duniawi. Ya, rizkinya Allah niku luas. Ya, kita diberi kesehatan, keluarga kita sehat, wal afiyah niku rizki. Ya bena Adam la tubaid anni amla qalbaka faqran. Dalam hadis ya, kelanjutan hadis tersebut Allah Ta'ala berfirman, wahai anak Adam, he manusia, jangan jauh dariku. Allah sudah ngingetin, jangan menjauh dariku. Amla qalbaka faqran, maka ketika seorang tadi jauh dari Allah, Allah akan penuhi kepada dirinya hatinya, Allah jadikan hati yang fakir. Nggih. Salat wis gak salat. Jumatan arang-arang. Nggih. Dia lebih sibuk mikir urusan kerja dan usaha dan bisnis ataupun pekerjaannya, ya, sampai napa? Lupa. Ya, padahal berangkatnya pagi, pulangnya malam. Enggak pernah kumpul dengan tetangga. Ya. Enggak pernah silaturahmi dengan keluarga. Ya, maka orang yang jauh dari Allah, melalaikan kewajibannya kepada Allah, Allah akan penuhi hatinya dengan kefakiran, meskipun kenyataannya dia orang yang kaya, hatinya itu fakir, kurang terus. Nggih. Padahal teng rekening niku sudah ratusan juta, miliaran, bahkan triliunan. Cuma diberikan hati yang fakir, ngerasa dirinya ini enggak punya apa-apa. Makanya kita minta kepada Allah diberikan hati yang kaya. Ya. Wa amla yadaika syughlan, dan aku akan penuhi kedua tanganmu, aku akan jadikan dirimu syughlan, disibukkan dengan suatu urusan duniawi. Ya, maka tandanya orang yang jauh dari Allah, dia itu lebih sibuk mikir urusan duniawi, dan dunianya menjadikan dia jauh dari akhirat, jauh dari agama, ya, jauh dari rahmatnya Allah, sehingga orang tadi selalu dalam kesibukan. Ya, ditanya, sampai kok nggak hadir sebulan sekali? Ada istighosa misalnya, sibuk, ya, nggak kober, padahal sebulan sekali nih Bu. Ya, apalagi yang tiap minggu, ya, malam nggak kober, sibuk, capek, ya, hadir yang pagi.
pagi Ahad nonton, itu hari istirahat, hari libur. Terus kapan orang tadi mau dekatkan diri kepada Allah? Padahal kita hampir setiap hari di katakanlah di Pasuruan atau di keraton ini hampir tiap hari itu ada majelis. Nyari yang pagi ada, nyari yang ba'dal Jumatan itu ada, nyari yang Ahad pagi ada, Senin ada. Tapi kalau orang sudah disibukkan dengan urusan duniawi, dia nggak mikir, ya rugi nanti waktunya kalau terbuang hanya untuk urusan. Ya paling yang dibicarakan halal haram. Paling ya ustadz itu omongannya surga neraka. Paling yang dibicarakan perintahnya Allah, perintahnya Rasul. Ya. Paling yang diomongin hal-hal kayak demikian. Maka perintah-perintahnya Allah Subhanahu wa taala tadi jangan sampai kita semua lalai dan jauh dari apa yang diperintahkan Allah dan diperintahkan Rasulnya. Dalam hadis tersebut dikatakan, ya, orang yang menjadikan hawa nafsunya mengikuti apa yang dibawa oleh Nabi dari ajaran agama, maka dia termasuk seorang mukmin al-kamil. Seorang mukmin yang berusaha menyempurnakan keimanannya. Tapi sebaliknya, seorang yang berpaling dari semua ajaran yang dibawa oleh Nabi, dia berpaling dari syariatnya Nabi, berpaling dari Al-Quran, berpaling dari Allah, berpaling dari kewajiban Nabi, ya, dia tidak mengimani, na'udzubillah, fahwal kafir, maka dia termasuk orang yang kafir, menganggap gak wajib sholat itu. Nggih. Maka mudah-mudahan kita dijauhkan dari Allah Ta'ala dari mengikuti hawa nafsu yang tidak baik, dan dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang selalu istiqamah dalam ibadah dan ketaatan. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu menjadikan keluarga kita keluarga yang bisa menjalankan perintah-perintah agama dengan baik dan sesuai syariat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah menjadikan kita orang-orang yang takwa dan istiqamah. Allah mudahkan rezeki kita, diberikan rezeki yang halal, yang manfaat dan barakah, yang menjadikan kita selamat di dunia, selamat di akhirat. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan sinar dan cahaya pada hati kita, sehingga kita bisa mengikuti apa yang benar dan bisa menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyah salihah jami'ah khairatid dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.